semua pintu tertutup kecuali pintu Rasulullah membaca sholawat. Kebesaran Rasulullah dengan kita membaca sholawat ke Rasulullah, walau riaan, walaupun kita riak, ada maksud lain karena melihat kebesaran Rasulullah, dengan membaca sholawat akan diterima oleh Allah. Sampai Al-Imam Ar-Ramli dan Imam Ibnu Hajar dipertanyakan oleh seorang murid, bagaimana buat saya wahai guru, dengan begitu banyak dosa yang saya kerjakan, banyak kesalahan-kesalahan, yang baik buat saya itu apa? Membaca istighfar apa sholawat? Dijawab, yang lebih baik baca sholawat. Sedangkan secara logika, kalau kamu tuh banyak dosa, ingin diampuni dosanya, mestinya membaca istighfar. Ini tidak. Istighfar kamu tuh yahtaju ila asli istighfarin. Istighfar kamu itu masih memerlukan 1000 kali istighfar. Belum tentu kamu istighfar kepada Allah. Makanya setengah ba'dul awliya, setengah wali tidak berani membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu. Enggak berani. Saya mohon ampun. Betulkah kamu mohon ampun? Jangan-jangan habis ini kamu nanti suka lagi melecehkan Allah, kamu istihza. Enggak berani. Yang ada tidak mohon ampun, tapi Rabbi firli, ampuni saya ya Allah, ampuni. Saya nggak mohon kayak saya orang pandai-pandai aja mengaku mohon ampun. Emang betulkah kamu sampai begitu akhlaknya? Ini tak diambil. Tapi tetap kelas tinggi lagi wali dibimbingnya oleh ulama thariqah. Tetap kamu harus mohon ampun kepada Allah, astaghfirullahaladzim. Tapi bagaimana guru? Tapi kamu sandarnya bukan di situ. Bukan bersandar kamu mau pandai-pandai diri sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah. Sekenyataannya kamu tidak kok. Tapi kalau kamu baca astaghfirullahaladzim, kamu larikan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah membimbing saya menggunakan kalimat ini, minta dukungan Rasulullah. Ini ikut. You understand? Ya, ikut. Karena itu dijawab oleh para ulama, baca sholawat. Kenapa? Karena kamu kalau sholawat sudah berKKN dengan Rasulullah SAW. Ya kan? Sejelek-jelek saya wahai Rasulullah, engkau tidak akan bisa mengingkari bahwa saya walaupun bagaimana termasuk umatmu wahai Rasulullah. Enak kan? Sholawat. Sampai ulama mengatakan, sealim bagaimanapun, engkau bisa membaca kitab bagaimanapun, dan engkau kerjakan di kitab itu doa-doa, diberi pahala oleh Allah, tapi tidak akan mendapatkan rahasia dan nur daripada Allah kecuali sholawat. Jadi orang thariqah itu mencari rahasia dan nur yang terselip di dalamnya. Jadi sholawat itu ngikut. Begitu sudah mengikut sholawat, dibanguni semua guru-guru, digiringnya, diarahkan untuk bersama-sama menuntun kita ke Rasulullah dengan membaca sholawat. Kita ikut Rasulullah. Alam nashrah laka sadrak. Coba, wahai Muhammad, apa kesan? Belum melapangkan hatimu? Sudah wahai Allah. Coba kita juga begitu akan bilang alam nashrah laka sadrak, nanti baru khususi. Iya ya Allah, seperti engkau melapangkan Nabi Muhammad, lapangkanlah hati saya ya Allah. Itu manja. Orang thariqah itu manja, tapi sesudah istiqomah, nggak istiqomah kok manja. Gitu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na. Apakah saya tidak telah meletakkan mengampuni dosamu wahai Rasulullah? Iya, iya ya Allah, saya juga deh ya Allah, saya juga. Gitu orang thariqah, saya juga deh. Nah, ikutin deh, udah ngumpul nih. Begitu. Alladzi anqadallah, Allah sudah nggak mampu, sudah patah semua ini kemampuan kita. Ya.
alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na. Wahai Muhammad, apakah saya tidak telah mengangkat sebutan-sebutanmu? Kalau ada la ilaha illallah mesti ada Muhammadur Rasulullah, ya kan? Kalau sampai Nabiullah Adam, ya kan, bisa berwasilah kepadamu dengan melihat setiap apapun yang di aras, yang di surga, nampak nama Allah, mesti ada nama Nabi Muhammad. Saya lebih khusus, wahai Rasulullah, angkatlah saya. Tapi namanya hidup, walaupun bagaimana akan menghadapi suatu kegoncangan dalam kehidupan. Betul atau tidak? Diulang 2 kali di ayat ini, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri, sampai 2 kali. Sesungguhnya, percayalah yang mantap sama Allah. Sudahlah, sesudahnya ada sesuatu kesusahan, kerepotan, mesti ada jalan keluar. Sampai 2 kali. Ini menunjukkan bahwa kita ini mudah goyah. Gimana? Telah berhasil apa tidak perjuangannya ini? Ya ini kok kalau dilihat-lihat kok inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Saya kok nggak pernah yusra, kok usri terus. Ini apa ini? Kalau saya jadi usri jadi usrak terus. Usrak terus saya ini. Ayo mama. Ya, gimana kok sampai tidak berhasil coba ini? Ya, zaman dulu semuanya serba mudah, kita susah. Sekarang kok kenyataannya seperti ini Indonesia. Ini makin susah apa makin gimana ini kesempatan? Saya nggak ngomong soal susah, makin ada kesempatan nggak kita ini mau masuk ini? Ya, urusan apapun, bisnis apapun. Coba, nggak bisa menjawab. Ya, sekarang kita ini kayak main apa? Apa? Kartu nopo, cara bahasa Inggris apa nih? Gambling. Iya, iya. Kita kayak main. Sekarang kita menghadapi kayak orang main apa? Spekulasi terus. Betul-betul kembali kepada takdir Allah sekarang kita. Nasib-nasiban. Iya. Jadi menteri sedikit sudah senang jatuh lagi. Kan bingung kita ini. Ayo ngomong kalau udah begini. Nih Pak Sofyan jadi menteri tapi besok turun, bingung. Wis kawan becak baik. Ya bisa dikasih tahu. Ya. Ini gambling ya kita ini ya, main terus ini kita. Nah coba ya apa kalau udah begini? Hah? Tidak pasti. Keadaan kita ini masih begini terus Pak Arifin ya. Nah, tidak mau kemana arah kita ini? Ya kan ya? Coba mau kemana nih? Ya, sama Allah sih sabar. Sama Allah itu nerima. Sing gawe ruwet iki sing bang gregetno. Mau tak piting bae rasane itu. Ya, ini permasalahannya. Kalau saya sih dalam menghadapi masalah ini, saya lihat dalam satu hadis riwayat Imam Al-Muwatta. Ya, dalam kitab Muwatta Al-Imam Malik radhiyallahu anhu itu mengatakan ada satu hadis, kalau Allah Ta'ala itu mencintai seseorang akan diberi ujian oleh Allah. Enak nggak kira-kira ini? Apa? Yang enteng itu, enteng nggak enteng itu bukan masalahnya, hatinya. Sesuatu yang nggak bisa dibuat enteng itu kalau sudah menyangkut amanat, tanggung jawab kepada umat. Selain itu terserah hati, dibuat enteng apa dibuat abot, ayo ngomong. Nah, ya, diberi ujian oleh Allah tentang dirinya, tentang keluarganya, tentang bisnisnya, sampai mau meninggal pun keluarnya nafas itu susah, tapi tetap ingat Allah. Begitu di akhirat masuk liang kubur, dijemput oleh orang-orang yang soleh,
membawanya menghadap kepada Allah, bertanya, wahai Allah, saya tidak punya ilmu, ibadah saya kurang, saya juga sering mengerjakan dosa, kok tiba-tiba saya sampai di sini, gimana? Gak ada nerakanya kamu, kemarin udah kamu ambil semua. Oh gitu dong, oke deh. Ya gitu. Tapi sebaliknya, kalau orang itu tidak disukai oleh Allah, diberi satu kelapangan, makin dia berbuat baik, makin diberi kontan oleh Allah di dunia ini. Semuanya cukup, keluarganya oke, kesehatannya oke, sampai mau meninggal pun lapang, lancar, tertipu semua orang sekelilingnya, seakan-akan ka'annahu, itulah orang yang baik. Tapi begitu sudah sampai di sisi Allah, masuk neraka kamu, oh saya punya sesuatu, saya dulu habis, surga kamu udah kamu ambil kemarin. Jadi kita jangan tertipu ya, dengan kadang-kadang gimana nih ya, dikir pun sampai mau patah leher, kok nggak lancar-lancar. Ya kan, kok begini-begini, kenapa? Itu sih orang nggak pernah sembahyang, oke-oke aja nih, hotelnya makin tinggi, ini ikut yai kok tambah begini, ini gimana nih? Wah, gua mau cari guru lain deh. Wah, ini mulai main dukun. Ini banyak yang begitu itu, betul atau tidak? Inilah ya, jangan dilihat zahir, jangan gitu kan, ini yang ini jadi ini, itu sudah ada. Rasulullah SAW itu sudah mengatakan ad-dunya jannatul kafir. Ya, memang dunia itu surganya orang yang gak beriman, tapi nerakanya orang ahli neraka, orang ahli iman. Satu tempo itu cucu daripada cucu Rasulullah SAW begitu hebatnya, bangganya naik kuda. Kalau sekarang mungkin naik Mercy begitu. Ada orang kafir protes, wahai cucu Rasulullah, sudah tidak sesuai lagi perkataan datuk engkau. Kenapa? Datuk engkau mengatakan bahwa dunia ini surganya orang kafir dan nerakanya orang beriman. Kenyataannya saya ini kafir kok melarat, kamu kok malah kaya, kamu kok enak-enakan. Coba dijawab oleh cucu Rasulullah, ya, sehebat-hebat saya di dunia ini, kalau dibandingkan besok di surga masih kayak neraka ini. Sesusah-susah kamu di dunia ini masih surga dibandingkan besok di neraka. Langsung masuk Islam. Halo, ayo kon masuk Islam. Kadang-kadang bodoh Islami ngomel, ah gile loh, ngomong aja. Ini loh permasalahannya. Jadi gimana kalau gitu?